Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tambak nila bioblog Bekasi dengan Sugino Sugi. Tidak lupa kami mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru subscribe. Kebetulan Mang channel ini juga baru kami buat sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ini. Untuk kegiatan pagi ini teman-teman, kami berbagi atau ya menceritakan pengalaman untuk budidaya nila, karena sebelumnya kami budidayanya itu lele sama gurame. Jadi untuk kali ini berbagi pengalaman untuk si nila yang mati. Jadi yang nila yang mati ini dengan sistem bioblog ini kami melihat penyebabnya lebih kompleks dibandingkan dengan kalau sistemnya konvensional. Jadi indikasinya juga bisa kelihatan. Jadi ada mati massal. Mati massal itu yang kami rasakan itu karena untuk si sistem bioblog biasanya itu aeratornya tidak memenuhi seperti yang kami punya di sini. Jadi waktu itu kami menebar di kolam ini, 2 kolam ini, yang satu kami tebar 1000, yang 1000 ini nila merah, yang di sini 1000 nila hitam. Nah, karena aerator yang tidak mencukupi dan juga kapasitas kolam yang tidak mencukupi, karena sebenarnya kapasitasnya hanya maksimum itu sekitar 700 sampai 800, itu sudah maksimum. Nah, sementara waktu itu kami tebar sekitar 1000, jadi overload. Akhirnya untuk aerator atau kebutuhan oksigennya tidak memenuhi. Nah, akhirnya itu terjadi mati massal teman-teman. Jadi kematian ikan secara massal itu dipenyebabkan itu. Jadi yang pengalaman kami ya, kami selama baru berjalan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Terus berikutnya lagi mati massal itu juga terjadi saat adanya penyakit jamur. Jadi saat dia jamur sudah merajalela, di sini kita akhirnya menemuin matinya itu massal, tapi dalam kematian massal di sini tidak se ekstrem kalau aeratornya atau oksigennya itu tidak cukup. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini mati secara bertahap dengan jumlah yang semakin sedikit. Jadi maksud saya, jadi ikan itu mati satu hari itu bisa 3, 5, 8, itu seperti itu. Itu penyebabnya. Jadi penyebab yang kami temuin awal-awal kami juga tidak paham, karena kan sistemnya adalah sistem bioblog. Nah, jadi waktu awal-awal kami memasukkan komponen si kapur dolomit. Nah, mungkin kapur dolomitnya itu terlalu banyak, akhirnya menyebabkan endapan kapur di bawah itu cukup tinggi. Ini penyebab ekstrim juga teman-teman. Jadi di situ nanti kelihatan dia matinya cepat. Jadi waktu kita habis kasih makan, dia langsung umumnya itu ke bawah. Nah, saat di bawah itu dia masuk ke itu endapan itu. Jadi penyebab endapan tadi diantaranya memang dari si aeratornya kurang besar flow-rate-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini memang kami tidak menganut untuk si aerator itu segede-gedenya, karena kami juga punya pertimbangan tersendiri dari sisi listrik. Nah, dengan kondisi seperti ini, terus kami akan lebih mengurangi jumlah dari si si ikannya. Itu. Jadi penyebabnya itu, teman-teman. Jadi saat itu dia jumlah juga banyak, hanya banyak sedikitnya tergantung dari si endapan itu. Nah, biasanya dia akan kelihatan ikan itu keluarnya campur sama itu, sama lumut-lumut. Nah, nanti kita lihat ini ada contoh 1, 2, 3. Nah, kalau itu terus berikutnya lagi mati karena kondisi ini, kondisi kesehatannya yang kurang. Biasanya loyo karena makanannya kurang, itu
juga kami temuin. Terus yang ekstrim tadi adalah si ini yang kena jamur. Jadi pertama kali kami menebar si bibit nila hitam itu datang itu sudah seperti ini teman-teman, seperti ayam. Jadi artinya ikan itu penuh bulu. Jadi semua penuh bulu. Jadi saya udah lihat, wah ini berarti jamur, karena sebelumnya kami sudah budidaya gurame, jadi kami mengenal itu si jamur itu dengan baik. Nah ini sudah seperti ayam itu, cuma dia udah bulunya udah banyak sekali. Saya langsung konfirmasi sama si penjual karena cukup jauh. Terus akhirnya si penjual ngasih garansi, ya udahlah nanti kalau memang itu mati semua kami ganti 60%. Terus akhirnya kami juga berpikir positif. Sebenarnya ini sangat buruk teman-teman. Jadi hindarkan ini yang harus menjadi catatan untuk teman-teman pemula. Hindarkan kita punya bibit itu adalah yang kena jamur. Karena nanti ini akan merambat seluruh kolam. Ini yang akhirnya kami berpikir satu kolam kami ingin untuk menghasilkan bibit itu dari kolam itu sendiri. Itu teman-teman. Nah terus berikutnya lagi akhirnya kami juga berpikir positif juga lah, ya sudahlah orang udah sampai di sini 1000 penuh dengan si ini jamur. Akhirnya kami selesaikan bagaimana untuk mengobati jamur. Nah kira-kira sekitar 1 minggu sampai 2 minggu kami bisa mengatasi jamur, tapi ya tentunya yang mati udah cukup banyak karena memang datang tuh udah penuh dengan jamur dan itu diakuin sama si penjual. Terus akhirnya kami bisa nanganin. Nah di sini yang tujuan saya untuk berbagi bagaimana menanganin untuk si ikan-ikan yang mati secara ini ya, baik itu kena jamur maupun dari kesehatan. Terus berikutnya lagi dari akibat si vlog ya, si sistem vlog kita ini bermasalah dengan adanya endapan yang tadi, terutama dari si kalau garam kan dia terlarut sempurna. Nah yang jadi masalah itu si ini teman-teman, si kapur dolomit. Kalau waktu saya di kampung itu kapur itu digunakan sebagai racun teman-teman. Kalau dulu kami waktu masih kecil itu tidak mengenal potasium untuk membunuh ikan. Kami menangkap ikan itu dengan daun turi, terus satu lagi dengan kapur. Dengan kapur itu, makanya sebenarnya saya juga agak heran juga kok kenapa kapur dijadikan untuk ini, untuk si campuran dari si untuk budidaya sistem bioflok. Makanya kami untuk belakang-belakangan karena untuk alasan kami aerator, ada 2 alasan kuat yang kenapa kami tidak menggunakan kapur dolomit. Yang pertama, kami tidak bisa memutar si kapur dolomit ini karena masanya cukup berat dengan aerator yang ada di kolam kami. Itu satu. Yang kedua, kami tidak menggunakan si kapur dolomit karena memang kami membutuhkan bekas-bekas limbah ini untuk pupuk tanaman kami. Baik, sekarang karena sudah kami ceritakan itu masalah-masalah penyebab matinya si ikan nila, yang karena kami budidaya nila secara bioflok ini, kami akan berbagi untuk cara mengatasi. Nah ini teman-teman ya, kelihatan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini teman-teman, jadi kalau ini bukan sakit ya teman-teman. Yang perlu teman-teman harus tahu, ikan ini tidak sakit ya, ikan ini tidak sakit, tetapi ya ini, jadi ini tidak sakit sebenarnya, tapi ini ikan karena dia saat habis makan lalu dia turun di bawah. Nah di bawahnya itu banyak endapan. Nah untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama kita lakukan dengan cara cepat itu ada 2 cara ya. Untuk cara satunya 2 cara. Pertama, segera kita sedot saja airnya, sisakan kira-kira 1/4 atau kurang dari 1/4 juga boleh. Nah terus setelah itu segera isi aja dengan air. Kalau ada, ambilkan dari air yang sudah diendapkan, tapi kalau tidak, kami masih cukup berani untuk di Bekasi ini air langsung dari toren. Itu segera.
Nah, ini seperti yang kejadian kemarin ini, kalau tidak kami tangani secara cepat, mungkin kematiannya bukan cuma sekitar 5 sehari, bisa lebih banyak lagi. Itu cara satu. Terus yang cara kedua, kita dengan cara dialirkan langsung. Ini yang kemarin kami tempuh dengan cara mengalirkan si air ini langsung dari toren, sehingga di sini langsung berkurang konsentrat dari si kotoran-kotoran atau si sistem bioblok yang rusak itu segera. Nah, dengan cara itu, tapi itu opsi tepat, tapi kurang rekomendasi. Yang terbaik adalah dengan menggunakan pompa celup dengan si fluoridnya yang cukup tinggi. Itu. Ini cara menangani ikan sehat yang akibat si ini ya, akibat si bioblok yang rusak, dengan cara itu. Terus cara yang berikutnya lagi yaitu dengan cara memasang filtrasi. Jadi kita pasang filtrasi untuk secara kontinu. Jadi nanti yang kami akan lakukan, bisa kami pasang filtrasi untuk di sini, karena jumlah di sini juga sebenarnya kapasitasnya tidak over, hanya pas-pasan saja. Untuk per meter itu sekitar 100 per meter kubik itu 100 ekor. Saya kira hanya pas saja. Ini ya teman-teman, penyebab kematiannya. Terus cara mengatasi yang cara pertama. Terus kita berikutnya mengatasi cara kedua, kalau untuk si ini yang kena jamur. Nah, yang kena jamur waktu itu kami banyak sekali, kalau teman-teman melihat di itu ya, untuk di tip-tip untuk melakukan atau menangani si ikan yang baru sampai. Sebenarnya yang kalau bisa teman-teman, kalau memang itu bisa, teman-teman ini untuk si ikan itu, tebar bibit itu sebaiknya yang ini yang sudah besar saja teman-teman. Jadi jangan yang ngikutin saya. Kalau saya kan menggunakan ukuran hanya sekitar 5 cm, karena memang kami kepengen mempelajari seperti apa untuk menangani itu. Nah, karena dia masih kecil, di perjalanan itu kan dia lelah, kurang oksigen, atau ya mungkin temperatur, akhirnya banyak yang mati kelelahan sebenarnya. Oke, sekarang kita sebenarnya waktu di kolam gede juga sama teman-teman, cuma memang di kolam gede kami tidak memvideokan kegiatan itu. Jadi sebenarnya ada mati 2, 3 seperti yang tadi. Nah, terus bagaimana cara menangani untuk si ikan itu, untuk mengurangi si ini ya teman-teman, untuk mengurangi kematian saat ikan baru datang itu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang direkomendasikan di ini ya, di video-video YouTube itu teman-teman, mereka rata-rata merekomendasikan ini booster Introplok yang 25. Jadi di sini ini khusus untuk karantina. Jadi kami tidak awal-awalnya kami berpikir akan menggunakan ini teman-teman. Jadi tapi setelah kami evaluasi, ini repot sekali, karena kalau baiklah kalau jumlahnya sedikit mungkin oke, tapi kalau jumlahnya udah ribuan, menurut saya tidak praktis. Akhirnya tidak mungkin itu kita praktekkan atau kita aplikasikan. Akhirnya ini yang untuk si Introplok 25 ini kami tidak gunakan. Jadi kita tidak gunakan. Akhirnya untuk menanganin kalau tadi karantina, sekarang kalau karantina sudah yang datang itu sudah penuh dengan jamur, itu juga menurut kami dia sebenarnya sudah akan merata kemana-mana. Karena juga kolam karantina juga tidak mudah untuk jumlah yang ribuan itu. Kan sama aja itu kolam yang besar. Akhirnya kami tidak menganut itu, terus yang kami anut ya sudah taruh di tempat itu, di tempat yang akan kita letakkan ikan itu di kolam itu. Akhirnya kami letakkan seperti itu. Terus cara menanganinya bagaimana teman-teman? Nah, cara menanganinya kami gunakan ini teman-teman. Jadi kami bibis makanan itu menggunakan ini
ya menggunakan booster fish immunopit ya. Ini murah sekali ini. Jadi ini hanya sekitar 19.000 untuk yang ukuran kecil. Ya, untuk ukuran kecil ini sangat bagus sekali. Dan ini juga kalau menurut infonya ini bisa digunakan kapan saja saat kita udah melihat ikan itu bermasalah. Jadi itu bisa masalah jamur maupun si ikan itu sudah kelihatan nafsu makannya berkurang, kami bisa aplikasikan ini. Jadi diaplikasikan dengan fish immunopit ya, untuk si booster fish immunopit ya, itu yang kita ini kan kita gunakan, dan itu sudah terbukti teman-teman. Jadi untuk yang si ikan nila hitam itu yang sudah penuh sama jamur itu bisa sembuh sekitar 1 minggu 2 minggu. Jadi itu sudah terbukti, kami praktekkan. Terus berikutnya lagi untuk mengantisipasi, kalau tadi kan karena di sini nggak dikarantina, jadi kami untuk melakukan antisipasi supaya penyakit tidak merambat. Akhirnya yang dekat-dekatnya kami pakannya kami bibis dengan cara yang sama supaya nanti penyakit itu tidak saring itu. Jadi stamina dari si ikan ini akan baik semua. Jadi intinya di sini bukan mengobati dari luar teman-teman. Kalau yang sistem-sistem yang lain itu kan ada yang supaya dia airnya dikasih apa tujuannya mengobati dari luar, itu nggak efektif. Jadi kalau yang kami lakukan adalah membuat si ikan itu staminanya naik, antibodinya naik. Nah setelah dia kondisinya udah fit, sudah baik, sudah nggak ada jamur, terus nafsu makannya juga sudah normal, ini dihentikan ya teman-teman. Jadi kita stop untuk si penggunaan ini, karena ini sifatnya ya jangan terus-terusan, karena kalau orang pun kalau terus-terusan nanti giliran ada penyakit sudah tidak ada lagi untuk mengobatinya itu. Nah setelah itu untuk menguatkan si nila yang masih kecil-kecil tadi, kita langsung pembibisan kita bisa gunakan si booster Vita Liquidnya. Jadi kita gunakan di sini. Ini juga murah untuk ini berapa? Sebentar. Kapasitasnya untuk 1 liter nih teman-teman. Jadi 1 liter ini cuma 45.000. Dan kami menggunakan hanya sedikit sekali terutama untuk merangsang dia nafsu makannya itu tinggi. Nah itu untuk berbagi pengalaman kami sebagai pemula, dan untuk teman-teman terutama yang baru bergabung di channel kami, ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.